Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11/4 yang akan mengangkat materi yaitu kebijakan moneter dan membahas beberapa sub diantaranya pengertian kebijakan moneter yang akan dibahas langsung oleh saya. Nah, langsung saja, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Nah, sub selanjutnya akan dibahas oleh narasumber berikut. Nah teman-teman, perannya sebagai instrumen pengendali uang yang beredar dan kebijakan moneter dapat memengaruhi kegiatan ekonomi sehingga diawasi oleh pemerintah secara langsung. Fungsi yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan cara mengatur peredaran uang sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Baik, fungsi yang kedua adalah menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar serta jumlah barang atau jasa. Interaksi antara jumlah uang yang beredar serta jumlah barang atau jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik, ada pula kalanya harga turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga tersebut akan memengaruhi kegiatan masyarakat. Apabila harga terus-menerus menaik, akan mengakibatkan orang-orang membelanjakan semua uangnya dan mengakibatkan gejala ekonomi atau yang disebut inflasi. Fungsi yang keempat moneter yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menyediakan valuta asing untuk kepentingan ekspor dan impor. Yang kedua itu menahan valuta asing untuk cadangan agar harga valuta asing stabil. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki tujuan yakni mencapai stabilitas nilai mata uang, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan mendukung stabilitas sistem keuangan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jika stabilitas ekonomi terganggu, maka aturan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkannya, serta memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terrealisasi. Nah teman-teman, jenis kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau expansionary monetary policy, atau yang dikenal juga dengan istilah kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi saat resesi melalui penambahan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter bank sentral kontraktif dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, membeli daftar surat-surat berharga seperti surat bank sentral. Yang ketiga, menurunkan cadangan kas minimum. Yang keempat, melonggarkan pemberian kredit. Nah, adapun yaitu kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat. Biasanya kebijakan ini digunakan agar perekonomian tidak mengalami pemanasan melalui penyebaran jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif juga dapat dilakukan bank sentral dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan tingkat suku bunga. Yang kedua, menjual surat-surat berharga seperti sertifikat bank. Yang ketiga, menaikkan cadangan kas minimum. Dan yang terakhir, membatasi pemberian kredit. Oke, baik, materi berikutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau opening market operation. Merupakan salah satu kebijakan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau dengan membeli surat berharga di pasar modal. Instrumen kebijakan moneter yang kedua adalah kebijakan diskonto atau discount rate. Kebijakan ini mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan tingkat suku bunga dan menambah jumlah uang beredar dengan menurunkan tingkat suku bunga. Apa sih yang dimaksud dengan cadangan wajib minimum? Nah, cadangan wajib minimum adalah aturan yang harus diikuti oleh sebagian bank sentral yang ada di dunia, di mana bank sentral itu yang akan menentukan cadangan wajib minimum yang harus dimiliki oleh bank umum. Pengaturan kredit untuk mengurangi jumlah beredar uang dapat diambil kebijakan kredit ketat. Langkah ini bisa diambil pada saat ekonomi mengalami gejala inflasi. Sebaliknya,
untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan pengambilan kredit dapat dilonggarkan. Kebijakan dorongan moral atau moral persuasion Bank Sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman.